Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita lanjut materi kemarin, statistika. Untuk penyajian data, kita bahas hari ini diagram lingkaran ya. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita ucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada materi lingkaran hari ini kalian semua bisa mengikutinya dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga. Ya, pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menentukan persentase dan derajat pada diagram lingkaran. Dengan alur pembelajaran, yang pertama Ibu akan memberikan presensi di WA Group, lalu kalian menyimak materi di YouTube, berdiskusi di WA juga jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau materi yang kurang kalian pahami. Dan terakhir, pelatihan soal di Google Form yang akan Ibu berikan juga di WA Group. Diagram lingkaran. Nah, dibuka buku catatannya, silahkan dicatat. Nanti saat kalian masuk tanggal 13, Ibu akan mengoreksi catatan kalian ya. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data dengan keseluruhan. Diagram ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persen dengan simbol seperti ini atau derajat ya. Ini adalah contoh diagram lingkaran. Kita akan mengubah tabel berikut, tabel hobi siswa kelas 8 menjadi diagram lingkaran. Untuk hobi membaca ada 11 orang anaknya ya, Nak ya. Nah, ini akan kita ubah menjadi diagram lingkaran. Rumusnya adalah seperti ini. Bagian pada diagram lingkaran yang ditanya dibagi seluruhnya dikali 100% jika diubah dalam bentuk persen, atau yang ditanya dibagi seluruhnya dikali 360 derajat kalau diubah dalam bentuk derajat ya. Untuk siswa yang hobi membaca, nah membaca berarti rumusnya yang ditanya membacakan ada 15 anak. Ini kan ditanya ya, berarti taruh atas 15 per seluruhnya kita hitung jumlah semua anak. Ternyata semua anak ini 15 tambah 10 tambah 20 tambah 5 hasilnya 50 orang. Jadi 15 per 50 dikali 100% dari rumus ini hasilnya 30%, atau 15 per 50 dikali derajat 360 derajat, yaitu hasilnya 108 derajat. Cara menghitungnya bagaimana? Cara hitungnya gini, Nak. 15 kali 100 berarti 1500. Dibagi 50 hasilnya 30. Satuannya persen. Kalau yang ini 15 kali 360 dibagi 50 hasilnya 108. Satuannya derajat. Jadi kalau persen dikalinya 100%, kalau derajat dikalinya dengan 360 ya. Contoh kedua, untuk anak yang hobinya melukis. Jadi melukis ini ada 10 orang. Berarti ditanya kan melukis 10 di atas per seluruhnya ada berapa? Ada 50 orang dikali 100% dari rumus. 10 kali 100 1000 dibagi 50 hasilnya 20%. Satuannya persen ya. Atau kalau diubah ke derajat dikalinya 360 derajat. Hasilnya 72 derajat. Nanti kalau kalian hitung semua untuk olahraga dan menari juga tampak pada diagram lingkaran berikut. Nah, di sini Nak. Untuk anak yang hobi membaca ada 30% seperti ini atau 108 derajat. Jadi hasilnya sama tapi hitungannya berbeda. Kalau persen kan maksimal sampai 100. Kalau derajat maksimalnya 360. Satu lingkaran ini 360 derajat. Tapi bagiannya sama, hanya dalam penyebutannya. Bisa persen, bisa derajat. Seperti itu ya. Untuk contoh soal yang biasa muncul pada soal diagram lingkaran. Perhatikan diagram pekerjaan berikut. Jika banyak penduduk kampung tersebut ada 720 orang, maka banyaknya penduduk yang bekerja sebagai pedagang. Nah, pedagang ada berapa orang? Nah, ini beda lagi rumusnya sama yang tadi.
Rumusnya untuk nyari banyak orang pada diagram lingkaran yang ditanya per 360 dikali seluruhnya atau per 100 dikali seluruhnya. Ikuti dulu ya nak ya. Dilihat pada gambar ini, satuannya adalah derajat, berarti kita pakai rumus yang pertama. 360 derajat, kalau 100 ini 100%, pakai yang persen. 360. Nah, untuk pedagang, jumlah pedagangnya kan ditanya ada 80 ya. 80 taruh atas per 360. Seluruhnya ada berapa? Dari sini diketahui jumlah penduduk tersebut ada 720 orang. Jadi nanti 80 dibagi 360 dikali 720. Kita kali dulu 80 kali 720, hasilnya 57.600 dibagi 360. Sehingga jumlah pedagangnya adalah 160 orang. Rumusnya ini ya nak ya, dicatat juga. Untuk contoh nomor 2, Ibu akan tunjukkan untuk yang persen seperti apa. Perhatikan diagram nilai ulangan berikut. Nah, ini dalam persen diketahui jumlah seluruh siswanya 50 orang. Banyak siswa yang mendapat nilai 10. Nilai 10 mana? Ini 16% ya. Rumusnya sama. Tapi dalam bentuk persen berarti kita pakai rumus yang kedua yang di sini. Ditanya per 100 dikali seluruhnya. Yang ditanyakan nilai 10. Nilai 10 ada berapa persen? 16, taruh atas. Per 100 dikali seluruhnya, dari sini ya diketahui. Kita kali dulu 16 kali 50. 800 dibagi 100, berapa itu? 8 orang. Jadi jawabannya adalah 8 orang. Ini untuk yang ditanya persen. Paham ya? Kita lanjut contoh ketiga. Masih sama untuk yang persen, tapi di sini ditanya banyak siswa yang mendapatkan nilai 7. Dilihat nilai 7 ini ternyata tidak ada persenannya ya kan? Oleh karena itu kita cari dulu persentase dari 7 ada berapa. Rumusnya tentu nanti kita pakai rumus yang sama seperti contoh nomor 2. Persentase nilai 7. Nah, ingat lagi kalau satu lingkaran full ya itu ada 100%. Jadi untuk nilai 7 yang belum diketahui persenannya, ini caranya adalah 100% dikurang 14 kurang 16 kurang 20 kurang 30. Jadi kita kurangkan saja angkanya, persennya ngikut ya nak ya. 100 kurang 14 kurang 16 kurang 20 kurang 30 sehingga jawabannya adalah 20%. Nah, berarti nilai 7 ada 20%. Kita masukkan ke rumus yang persen, berarti rumus yang kedua. Ditanya per 100 kali seluruhnya. Nilai 7 ada 20%, taruh atas 20 per 100 dari sini, dikali seluruhnya, ada 50 orang. Nah, kalian kali dulu nak, 20 kali 50, 1000 dibagi 100, sehingga jawabannya adalah 10 orang. Jadi, banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 adalah 10 orang. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contoh nomor 4. Ini kebalikannya lagi, ini beda lagi caranya. Kalau tadi kan diketahui seluruhnya ada berapa ya. Untuk soal yang tadi diketahui jumlah seluruh siswa. Ini diketahui. Kalau untuk soal nomor 4, soal ini tidak diketahui seluruh siswanya berapa. Ini beda cara penanganannya. Nah, perhatikan baik-baik. Ada diagram nilai ulangan. Jika 100 orang siswa menyukai matematika, nah yang diketahui matematika doang, bukan seluruh orangnya ya, beda ya. Kalau untuk contoh 1, 2, 3 diketahui seluruh orangnya ada berapa. Tapi kalau contoh nomor 4 dan seterusnya, ini hanya diketahui yang tertentu saja. Jika 100 orang siswa menyukai matematika, maka siswa yang menyukai IPA ada berapa? Jumlah orang pada diagram lingkaran, rumusnya ini. Beda lagi ya nak ya, dihafal, dicatat. Persentase ditanya per persentase diketahui dikali sebagian, bukan seluruh karena dia sebagian. Yang diketahui hanya sebagian saja.
Atau derajat yang ditanya per derajat yang diketahui dikali sebagian. Untuk diagram ini diketahuinya persen ya, 10%, 15%, berarti rumus persen, rumus yang ini yang kita pakai. Yang ditanya apa? Banyak siswa yang menyukai IPA. Berarti banyak siswa yang menyukai IPA ada 30% ya. 30 taruh di atas, 30 per yang diketahui apa ini? Yang diketahui ternyata 100 orang menyukai matematika. Tapi matematika yang dipakai yang persennya 15. Jadi 30 per 15 persennya ini ya. IPA-nya 30, MTK-nya 15. IPA ini ditanya, MTK ini diketahui. Ya, dibedakan dulu ya nak ya. Yang ditanya apa? IPA. Berarti IPA taruh atas 30. Yang diketahui apa? Yang diketahuinya matematika. Berarti matematikanya 15% taruh bawah. Dikali 100 orang dari sini. Dari sebagiannya ada 100 orang. Kita kali dulu 30 kali 100, 3000 dibagi 15 sehingga jawabannya adalah 200 orang. Contoh nomor 5. Masih sama ini anak ya. Jika 50 orang siswa menyukai PKN, jadi diketahuinya PKN sebelah sini, maka siswa yang menyukai bahasa Indonesia sebanyak. Nah, perlu dilihat kalau ini hanya diketahui sebagian saja, bukan seluruhnya ya, bukan banyak orang seluruhnya. Jadi pakai rumus yang nomor 4 tadi. Rumusnya ini. Tapi dilihat lagi nak, bahasa Indonesia ini ternyata persennya tidak ada. Jadi kita cari dulu persennya. Ingat lagi kalau satu lingkaran full ada 100%. Cara untuk menentukan persentase siswa bahasa Indonesia adalah 100% dikurang 10%, kurang 15, kurang 30, kurang 20. Caranya kita kurangkan saja angkanya persen yang ikut. 100 kurang 10, kurang 15, kurang 30, kurang 20. Jawabannya adalah 25%. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang ini, yang pertama ya. Ditanya per diketahui. Nah, berarti kan yang ditanya bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia ada berapa? 25% taruh atas, 25 aja ya. Per yang diketahui PKN. PKN ada berapa? 10 taruh bawah dikali sebagian. Sebagiannya dari sini 50 orang ya kan. 25 kali 50 itu 1250 dibagi 10 sehingga jawabannya adalah 125 orang. Jadi jumlah siswa yang menyukai bahasa Indonesia ada 125 orang. Paham ya, untuk nomor 4 dan 5 rumusnya sama. Lanjut kita nomor 6. Ini dia derajat. Derajat. Jika responden yang bekerja di bidang tari di sini 50 derajat, ada 10 orang, maka responden yang bekerja di bidang komputer ini ada berapa orang? Nah, perlu dilihat di soal ini tidak diketahui jumlah dari seluruh orangnya. Berarti pakai rumus nomor 4 tadi. Nah, rumusnya jumlah orang pada diagram lingkaran, sebagian ya. Rumus sebagian. Jadi, karena pada diagram ini bentuknya derajat, maka pakai rumus yang kedua. Ditanya derajat per diketahui yang di derajat dikali sebagian. Nah, yang ditanya adalah responden yang bekerja di bidang komputer. Jadi langsung komputernya 120 taruh atas per diketahuinya siapa? Diketahuinya responden yang bekerja di bidang tari. Tarinya ada 50 dikali sebagian. Ada berapa orang? 10 orang. Kita kali dulu 120 kali 10, 1200 dibagi 50, hasilnya adalah 24 orang. Sehingga nomor 6 hasilnya adalah 24 orang. Paham ya? Jadi rumusnya ini kita sudah pakai banyak. Tergantung persen atau derajat. Tergantung lagi nanti diketahuinya sebagian atau diketahui seluruhnya. Seperti itu ya. Untuk contoh soal nomor 7, kita masih pakai diagram yang sama. Ibu hanya mengganti angkanya ya.
Jika responden yang bekerja di bidang teater ada 14 orang, maka responden yang bekerja di bidang ukir ada berapa orang? Nah, ini pakai rumus yang sama seperti nomor 6, karena hanya diketahui sebagian saja, bukan seluruh dari lingkaran tersebut ya. Karena dia derajat, maka pakai rumus yang kedua sebelah sini. Oke. Kemudian kita lihat yang ditanya siapa? Yang ditanya ukir. Responden yang bekerja di bidang ukir, berarti di sini. Tapi kalau kita lihat di diagram lingkaran, derajatnya tidak ada nih di ukir. Berarti kita cari dulu berapa derajat untuk pekerja ukir. Ya, ingat kembali kalau satu lingkaran full itu ada 360 derajat. Berarti cara mencari derajat dari responden yang bekerja sebagai pengrajin ukir ini adalah 360 derajat dikurang 70 dari sini, dikurang 50, kurang 120, kurang 90, sehingga hasilnya adalah 30 derajat. Ingat ya, kalau persen 100%, kalau derajat 360 derajat. Oke. Kemudian baru kita pakai rumus yang ini. Banyak pengrajin ukir, berarti ditanyanya pengrajin ukir ya. Pengrajin ukirnya ada 30 per diketahuinya teater, yang teater 70 taruh bawah, dikali sebagiannya ada 14 orang. Kita kali dulu 30 kali 14, 420 dibagi 70, jadi ada 6 orang. Oke, paham sampai sini? Jadi nanti untuk latihan soalnya ada 10 soal yang Ibu berikan secara acak ya nak ya. Nanti dilihat oleh kalian masing-masing. Yang ditanya itu apa, yang diketahui apa, apakah pakai rumus yang sebagian atau pakai rumus yang keseluruhan. Apakah dia persen ataukah dia derajat. Sampai situ saja ya. Nah, sepertinya cukup pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada saat kalian masuk sekolah. Nanti kita bahas materi rata-rata gabungan. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.